A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadinihi wa ala kulli tin salihah wa li salamatina wa li sihatina wa li afiatina wa li thubuti imanina wa islamina wa ihsanina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam kesempatan pengajian Ba'da Maghrib malam Selasa, malam Rabu. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi wasilah atau sarana kita akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi dihubungi oleh Mas Takmir untuk ngisi ngaji, jadi ngapunten agak terlambat nggih. Karena harus mempersiapkan manunya juga, materinya juga, ditambah lagi karena ndak bawa salin jadinya ini bajunya enggak ganti, sarungnya juga enggak. Mudah-mudahan tidak mengurangi keindahan kita dalam ngaji pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kemarin dijapri oleh Takmir, juga dikomen oleh beberapa teman, katanya kayaknya materinya masih kurang Pak gitu. Masih kurang karena kita perlu mendalami lagi bagaimana orang-orang Muslim di Jawa itu memuliakan atau menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan 2 minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa ini nanti disebut dengan endok abang ya. Endok abang artinya endok merah. Ini merupakan makanan yang seolah-olah seperti permainan anak-anak. Tetapi sebenarnya ini merupakan simbol dari pernyataan kaum muslim di Jawa tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saya ulangi lagi ya, lanjutan yang kemarin itu. Jadi yang bagian bawah, rumbai atau dedaunan yang bagian bawah itu, tes 1, tes. Baik. Yang bagian bawah itu adalah simbol rumbai-rumbai, simbol dari dunia yang ada di bawah manusia, yaitu dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan, dunia termasuk juga dunia para makhluk-makhluk halus, para jin. Itu semuanya disimbolkan dengan rumbai-rumbai yang di bawah sini. Nah ini adalah simbol dari dunia bawah manusia, yaitu dunia para binatang, para jin, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang berada di bagian bawah manusia. Kemudian naik ke sini
Nah ini telurnya ini adalah simbol dari dunia manusia. Yaitu manusia hidup disimbolkan dengan telur bulat. Sedangkan yang atas itu yang kelihatan biru-biru ini sebenarnya dia nutupi ini. Jejak ini cuma karena miring. Nah itu adalah simbol dari dunia para malaikat, dunia ruh, dunia para nabi yang ketika perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu diceritakan bahwa beliau bertemu dengan para nabi di alam atas. Nah sedangkan sunduannya atau pring-pringannya itu adalah simbol Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena pring itu nanti diartikan oleh para wali itu sebagai peparing. Peparing itu artinya anugerah. Nah, Kanjeng Nabi itu adalah anugerah atau dalam bahasa Al-Quran nanti rahmat. Nah, maka dengan demikian ketika disimbolkan dengan endok abang ada tusuk-tusukannya seperti ini berarti Kanjeng Nabi itu merupakan sosok yang menyangga keutuhan jagat raya. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah nabi untuk golongan makhluk selain manusia. Kanjeng Nabi itu adalah nabi untuk golongan makhluk manusia. Dan Kanjeng Nabi juga adalah nabi bagi golongan para malaikat, para nabi, para rasul. Itu nabinya semuanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu disimbolkan dengan endok abang. Ini pasti keluarnya setiap sekaten. Nah setiap sekaten keluarnya karena apa? Ya memang untuk menyatakan bahwa Kanjeng Nabi itu yang menyangga jagat raya ini. Gitu ya. Nah maka di sekaten itu nanti akan diadakan pembunyian gamelan Kiai Sekati. Jadi sekaten itu kalau versi umum nanti menyebut sekaten dari kata-kata syahadatain. Betul, tetapi nanti memang di situ ada gamelan yang disebut dengan Kiai Sekati. Karena setiap sekaten gamelannya itu dikeluarkan untuk dibunyikan sejak malam tanggal 1 Rabiul Awal sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Terkadang kalau yang sekarang dari malam ke-6 atau malam ke-7 sampai malam ke-12 gitu. Nah ini dia, ini gamelan Kiai Sekati itu dipukul karena kalau mukulnya sampai atas begini itu artinya mukulnya keras-keras gitu. Kalau yang biasa kan cuma gini-gini tok itu. Nah, karena mukulnya kayak gini, yang mukul itu juga harus orang badannya besar-besar. Gitu. Nah ini gamelan Kiai Sekati ini memiliki dua perangkat. Yang satu namanya Kiai Nogo Wilogo dan yang satu namanya Kiai Guntur Madu. Ditabuh dalam acara sekaten. Sedangkan sekaten itu adalah perayaan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejak zaman Kesultanan Demak, sebagaimana nanti diceritakan dalam Babat Cirebon. Gamelan itu memang sudah ditempatkan setiap kali sekaten itu memang acaranya adalah membunyikan gamelan Kiai Nogo Wilogo dan Kiai Guntur Madu yang disebut dengan seperangkat itu disebut dengan Kiai Sekati. Nah, mengapa disebut gamelan keramat? Apakah punya kesaktian? Bukan. Disebut gamelan keramat karena gamelannya ditabuh dalam rangka merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi keramat. Karena apa? Karena dalam rangka memuliakan Rasulullah. Nah gitu. Jadi keramatnya bukan karena memiliki kekuatan gaib terus dapat menenangkan, bukan, tapi karena apa? Karena ditabuh untuk memuliakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Nah, rebana itu dianggap keramat karena apa? Karena dipakai untuk sholawatan memuji Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bukan karena ini rebana keramat ngopo, lihat tuku larang 3 juta.
Ya enggak, karena apa? Karena untuk memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap sekaten gamelan Kiai Nogowilogo ditempatkan dan didantingkan di Pagongan Lor. Kalau panjenengan tindak ke Kauman, Masjid Gede Kauman, itu nanti ada gedung di sebelah utara. Gedung kecil tertutup gitu, kecil. Itu nanti yang Nogowilogo ditempatkan dibunyikan ke yang sebelah utara, yang Guntur Madu dibunyikan ditempatkan di ruangan yang sebelah selatan. Nah, ganti-gantian nanti dulu saya menghitung terakhir 3/30 menit. Jadi setiap 30 menit yang bunyi Kiai Nogowilogo, setiap 30 nanti sana setelah 30 menit sana berhenti, baru yang di sini Guntur Madu dibunyikan. Nah, itu dibunyikan setiap hari sampai jam 12 malam. Nah, mengapa disebut Kiai Nogowilogo? Kiai Nogowilogo itu artinya adalah gemerincing kulit naga. Nah, ini menceritakan apa? Kenapa kok kelahiran Nabi diungkapkan dengan gemerincing kulit naga? Iya, karena sebelum Kanjeng Nabi lahir itu suasana alam raya itu sedang riang gembira. Seperti bunyi-bunyian yang penuh dengan kehikmatan. Kalau dalam kitab-kitab maulid itu nanti diceritakan fahtazal arsyu toroban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan wawakoro. Jadi para wali dulu menceritakan peristiwa di langit karena sebentar lagi ada makhluk paling mulia mau lahir. Jadi makhluk-makhluk di langit, para malaikat tuh riang gembira, berpesta pora. Sebentar lagi akan lahir makhluk paling mulia sejagat raya. Maka para wali dulu menceritakan peristiwa itu dengan gamelan Kiai Nogowilogo gitu. Kalau kita pikir-pikir, opo ki gamelan ki wis ora enak dirungokke kan gitu. Orang sekarang kan dengarnya Korea gitu. Anak-anak milenial itu kalau disuruh dengar gamelan wah kepanasan. Karena apa? Karena biasanya dengar Korea gitu. Nah, itu yang Nogowilogo. Karena apa? Karena itu gemerincing gitu. Nah, baru yang di sebelah selatan itu nanti disebut Kiai Guntur Madu. Kenapa disebut Kiai Guntur Madu? Karena ini menceritakan Kanjeng Nabi sebagai orang yang berakhlak mulia, laksana, lebah, yang bersuara ngongang-ngongeng, tapi lebah ini sedang menceritakan tentang keimanan kepada banyak orang. Nah, jadi simbolnya itu adalah lebah, madu. Seperti hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa perumpamaan seorang mukmin, seorang muslim itu adalah seperti lebah. Karena apa? Menghasilkan madu, dapat menyehatkan orang, menyembuhkan penyakit dan diambil manfaat oleh semua orang, enggak pandang agamanya apa, tapi kalau dikasih madu mesti senang. Nah, kira-kira Kanjeng Nabi itu disimbolkan dengan Guntur Madu. Nah, maka gamelan ini selalu dibunyikan ketika sekaten diadakan. Nah, gitu. Jadi kok enggak langsung aja diceritakan niki loh, enggak bisa begitu. Karena memang kehidupan ini tidak blokosuto. Di karakter budaya orang Nusantara dari dulu memang kalau mau ngomong sesuatu itu melipir dulu, muter dulu. Biasa. Anu Pak, ngapunten nggih, sepindah kula sowan teng wonten mriki silaturahmi kaping kalih kula ajeng maturi panjenengan tindak wonten ing tahlilan mangke dalu. Nah, sebenarnya apa sih susahnya? Tok Assalamualaikum Pak, engko bengi tahlilan ya Pak. Nah, kan gampang seperti itu. Tapi tidak, di sini karakternya memang gitu. Muter dulu. Tok Assalamualaikum. Pripun Pak, monggo. Nah iki nas pindah kula sowan mriki niki silaturahmi. Nah, pertama saya datang sini niatnya silaturahmi, kaping kalih kula badhe matur bilih panjenengan dipun undang mangke dalu tahlilan. Nah, gitu. Selalu gitu. Di luar Jawa juga begitu. Dalam banyak cerita sinetron atau film-film Melayu itu, film-film P. Ramlee tahun 80 70 ini kalau milenial enggak tahu P. Ramlee ini. Tahun P. Ramlee 80-70 itu kalau ceritakan
seorang suami kalau mau mengatakan masakan istrinya kurang garam itu enggak langsung, wah ini masakanmu kurang garam dek, enggak gitu. Tapi akan mengatakan begini, dek apa mahal garam di pasar dek? Nah gitu. Itu maksudnya apa? Maksudnya ini masakannya kurang garam, kurang asin. Tapi cara mengungkapkannya bukan begitu. Muter dulu gitu. Kenapa? Itu namanya akhlak. Nah, maka para wali itu untuk mengungkapkan akhlak memuji kepada Kanjeng Nabi, mereka mengungkapkan dengan acara-acara seperti ini. Seolah-olah itu kayak acara-acara nggak penting, tapi sebenarnya itu menceritakan tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jalan lagi. Nah, ini kemarin udah ya. Jadi ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat, ini saya ulangi lagi malam hari ini untuk mengingatkan saja. Jadi kalau kita lihat ompa-ompa itu tulisannya yang bawah itu mim ha mim dal. Nah, ini saya ulangi lagi enggak apa-apa ya. Ini mim ha mim dal. Jadi ini dalnya, ini haknya, ini mimnya gitu. Ini juga sama. Nah, kalau yang ini mim ha mim dal, jadi Muhammad, ininya Rasulullah. Nah gitu, ini Allahnya di sini. Nah, Muhammad Rasulullah ini juga ini mim ha mim dal. Ini kalau di arsitektur Jawa ini namanya hiasan motif Putri Mirong. Kok disebut Putri Mirong padahal tulisannya Muhammad Rasulullah? Iya, karena Kanjeng Nabi itu disimbolkan sebagai seseorang yang halus, kemayu seperti halnya putri. Sehingga nanti para wali menerjemahkan itu dari apa? Dari ungkapan Kanjeng Nabi yang halus budi pekertinya, mampu memangku orang-orang seluruh jagat raya mendoakan. Kalau disakiti tidak pernah membalas, kalau dicaci maki tidak pernah balas caci maki, kalau diancam mau dibunuh disilahkan, monggo silahkan, kalau membunuh ternyata yang bunuh akhirnya pedangnya jatuh. Padahal Kanjeng Nabi nggak ngapa-ngapain. Itu kan seorang ibu. Seorang ibu itu malam-malam dibanguni anaknya, bu pipis bu jam 12 tangi. Padahal seharian nyuci, yo ngasah-asah, yo masak, yo jemur. Nek bendino udan yo angel garing ngamuk-ngamuk biasanya itu. Bendino udan wae kan. Yo koyo mbok asih ngono kuwi. Ngamuk itu seorang ibu begitu. Tapi tidak pernah emosi kepada anak-anaknya. Nanti anak-anaknya malamnya mau pipis ya tetap bangun walaupun capek. Nah Kanjeng Nabi kira-kira kayak gitu. Maka diungkapkan Putri Mirong. Nah, dari situlah nanti salah satunya mengapa para raja-raja atau sultan-sultan kita itu diberi gelar Hamengku. Karena yang bisa memangku itu adalah orang yang kualitas kepribadiannya seperti seorang ibu yang bisa memangku. Maka kalau di sini kan gelarnya pasti Hamengku Buwono, pasangannya Paku Alam. Nah, kalau di Solo kebalikannya, sultannya Paku Buwono, pasangannya Mangku Negoro. Nah, memang gitu balik-balik. Kalau sini yang sultannya Hamengku berarti kalau sana sultannya Paku. Kalau sini adipatinya Paku Alam, nah kalau sana Mangku. Jadi sebenarnya itu bersaudara gitu. Karena memang secara nasab bersaudara semua gitu. Nah itu kualitas seorang ibu yang bisa memangku dan menjadi paku gitu. Ini agak kesana-sana, nanti besok lagi kita ngomongnya lah. Nah ini kalau panjenengan tindak ke Masjid Kauman, nah ini tiang-tiang ini ada Putri Mirongnya itu. Nah itu. Ini di Serambi ini. Ini foto di Masjid Kauman. Itu tulisannya Muhammad. Yang sebelah sana pinggir itu yang ada lengkung-lengkungnya itu Muhammad Rasulullah gitu. Cuma enggak ketara. Karena memang kalau di selatan, di Jogja bagian selatan, di Jawa bagian selatan sini, keimanan, keislaman itu tidak diperlihat-lihatkan, tetapi disembunyikan.
Jadi seolah-olah orang kalau lihat kayak gitu itu hanya hiasan, padahal itu tulisannya Muhammad. Itu sama kayak ompaknya itu tulisannya Muhammad. Ini ompak di Masjid Ad-Darajat Babadan, itu di Serambi juga. Itu tulisannya Muhammad seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini di Masjid Kauman. Nah ini jelas sekali nih kalau ini. Tuh Muhammad. Nah kalau sekarang biasanya jadi ompak atau alas untuk tiang bendera di situ-situ gitu. Ya nggak apa-apa, artinya orang bisa dipakai walaupun nggak tahu ya nggak apa-apa gitu. Nah ini di masjid-masjid Patok Negoro, di masjid-masjid Gede Kauman. Ini artinya apa? Kenapa kok Kanjeng Nabi menjadi ompak? Karena tadi itu konsepnya adalah Kanjeng Nabi itu yang menyangga jagat raya. Maka Kanjeng Nabi diletakkan sebagai ompak, alas soko, alas tiang supaya tiang ini berdiri, dunia ini tidak goyang. Maka ompaknya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu karena orang yang disakiti tidak pernah membalas, diremehkan tidak pernah sakit hati. Itu adalah orang yang menjadi songgonya jagat raya. Jagat raya ini bisa utuh karena masih ada orang-orang baik yang setiap hari mohonkan ampun untuk kaum muslimin dan muslimat. Maka kita kalau berdoa itu jangan lupa mintakan ampun. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ditambah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, doanya para wali di tanah Jawa, terutama nanti di Yogyakarta itu bahkan tidak hanya mendoakan manusia. Tapi apa? Mendoakan makhluk-makhluk selain manusia. Besoklah kapan nanti pertemuan yang keberapa saya menyajikan itu. Jadi doanya itu Al-Fatihah ila hadrati jami'il jibal, khususon jibal Merapi, mendoakan gunung Merapi. Wa ma fiha minal jinni, dari bangsa jin, wal hayawani, bangsa hewan, wan nabatati, dari tumbuh-tumbuhan, wal asjar, dari pohon-pohonan, wal ahjari, dan dari batu-batuan. Semuanya dikirimin doa. Tuh. Dimintakan kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmat untuk mereka itu. Itu ada di tahlil hadiningrat, itu tahlilnya khas para wali di Jawa. Jadi yang didoakan itu tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di alam raya ini didoakan. Mudah-mudahan mereka itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Para jin-jinnya didoakan semuanya gitu. Nah ini artinya apa? Kembali ke yang ini tadi. Berarti ini Kanjeng Nabi adalah songgonya jagat raya. Yang jagat raya ini tidak goyang karena disonggo oleh Kanjeng Nabi. Maka kalau di Jawa Kanjeng Nabi itu diungkapkan dalam bentuk ompak. Ompak. Kenapa? Dia menjadi dasar dari tiang. Tiangnya lurus ke atas menyangga atap-atap. Jadi supaya atap-atapnya tidak goyang, tidak rubuh, maka ompaknya harus kuat. Siapa yang bisa menyangga ompak, menyangga jagat raya supaya kuat? Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu konsepnya para wali di Jawa begitu. Jadi Kanjeng Nabi itu diumpamakan sebagai orang yang menyangga jagat raya. Kalau dalam surah Al-Anfal itu nanti disebutkan wama, kalau nggak salah ayatnya ya, mudah-mudahan saya tidak lupa. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Jadi bagaimana mungkin Allah itu mengazab orang-orang sedangkan di situ ada Kanjeng Nabi. Jadi kalau dalam ayat itu diartikan sedangkan di situ engkau ada di situ wahai Rasulullah gitu. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala mengazab orang-orang di Mekah selama Kanjeng Nabi ada di situ. Artinya Gusti Allah itu jadi Rahman Rahim, jadi maha kasih sayang kepada makhluk-makhluk sejagat raya. Karena di situ masih ada syariat Kanjeng Nabi, ya terus nggak apa-apa insya Allah ini umat-umatku, makhluk-makhlukku yang baik-baik. Nah kira-kira gitulah kalau diumpamakan gitu. Jadi itulah mengapa para pendahulu keislaman di tanah kita ini sangat-sangat memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau di makam kayak begini.
Nah ini di nisan-nisan makam ini. Ini di Jalan Pringmayang, Babadan Baru, Pringgolayan. Ini makamnya ini di tengah-tengah tempat pembuangan sampah. Saya datang ke situ, kasihan lihat makamnya ini. Padahal ini makam ulama ini. Kalau seperti ini kualifikasinya ulama. Nah, di mana tulisan Muhammadnya? Tulisan Muhammadnya itu di sini. Sini. Nah ini. Mim ha, mim dal, mim ha, mim dal. Ini juga ini. Ini dal, nanti sini nyambung lagi Muhammad gitu. Ini daerah Pringgolayan. Nah, nyambung lagi sedikit. Nah, ini di Gedongan, Kota Gede. Kalau panjenengan tindak ke arah Gedong Kuning terus ke arah selatan, itu ada BRIN itu. Kalau ke kanan nanti BRIN, terus ke arah XT Square. Kalau ke arah selatan nanti terus ke Kota Gede. Nah sebelum ke arah selatan pas setelah tikungan belok itu kita lurus ke sini. Itu ada Kampung Gedongan. Nah ini makam ini ada di makam Gedongan itu. Nah ini tulisan Muhammadnya mana? Ini. Tuh. Oke. Lagi kita sedikit lagi nggih. Di mana lagi? Ya, ini di Kuosari, Pajangan, Bantul sana itu. Jadi agenda touring saya setiap hari ke makam-makam. Enggak setiap hari, maksudnya kalau pas kosong cari apa tinggalan-tinggalan kebudayaan. Ini kalau yang seperti ini. Ah ini udah 500 tahun. Ini makam dari tahun 1500 ini. Jadi sampai hari ini sudah 500 tahun. Itu artinya apa Bapak Ibu-Ibu? Kalau makamnya aja ini makam seperti ini tahun 1500, berarti orangnya kan 100 tahun sebelumnya sudah menghidupkan ajaran Kanjeng Nabi di situ. Karena apa? Karena umat Rasulullah itu rata-rata umurnya 60 tahun. Karena makam ini adalah makam dari tahun 1500, berarti 1500 dikurang 60, 1440. Artinya apa? Artinya kampung itu sudah banyak orang yang beriman, berislam, mengumandangkan azan, menegakkan sholat, menghidupkan ajaran Kanjeng Nabi sejak tahun 1440. Jadi usia keislaman di Yogyakarta ini sudah kurang lebih 600 tahun. Karena ini makamnya di Kota Gede. Berarti 600 tahun lalu Islam sudah diajarkan di sini, asma suci Kanjeng Nabi sudah dipuji, orang sudah mengumandangkan azan, menegakkan sholat, melaksanakan perintah Allah di tanah yang kita tinggal ini. Kurang lebih 600 tahun lalu. Itu. Lagi ya. Ini di Pajangan, ini juga makam dari tahun 1500. Nih. Ini malah tadi ada mataharinya ya. Nah ini ada mataharinya nih. Gitu. Nah yang ini tadi, ini juga ada mataharinya. Nah ini mataharinya malah lebih indah ini. Ini ada kelopak-kelopaknya gitu. Ini jadi ini kayak bunga gitu. Bunga. Nah mana Muhammadnya? Ini Muhammadnya di sini. Paling bawah. Sebenarnya ini masih ada sedikit lagi ke bawah, tapi sama warga di situ disemen. Karena kalau nggak disemen nanti mungkin akan diambil orang, dijual jadi barang antik gitu. Mahal loh Pak, ini kalau dijual di pasar barang antik ini bisa seratusan juta. Untungnya saya nggak bernafsu menjualnya. Kalau enggak saya sugih aku. Diundang pengajian, aku wis sugih kok. Ngawur itu. Nah ini yang kemarin juga saya udah kasih tahu. Kalau panjenengan tindak ke Gua Solarong, Pajangan itu, nah di atasnya itu ada makam. Nah nisannya begini nih. Nah kalau ini dari tahun 1600. Nah ini Muhammadnya di sini nih. Iya. Ini kalau panjenengan tindak ke Selarong, di atasnya itu ada makam, nisannya kayak gini. Oke, lanjut lagi. Satu lagi nih kayaknya. Nah ini di salah satu contoh
Sebenarnya masih banyak di Klaten, di Sukoharjo saya nemukan banyak sekali yang kayak gini. Ini di Triagan Sukoharjo, kalau jenengan mau ke arah Sragen itu lewat Solo, Solo lewat terus ada jembatan layang melewati rel, sana dikit itu nanti ada kampung Triagan, masuk ke dalam, ini lokasinya di tengah-tengah perkampungan masuk ke dalam. Nah ini nisannya, nah ini Muhammadnya ini. Tuh. Wah. Jadi kalau saya ke tempat-tempat kayak gini itu healing. Karena apa? Karena menyaksikan ukiran-ukiran yang sangat indah. Gitu. Jadi healing saya itu bukan ke mall, kemana, ke Starbucks itu enggak. Itu. Healingnya ke makam gitu. Karena apa? Karena menyaksikan ukir-ukiran yang sangat indah, yang menceritakan, oh ini ada jejak Rasulullah di sini. Gitu. Karena apa? Ya kalau ini makam tahun 1500. Berarti kalau makamnya tahun 1500, saya punya rumus dikurangi 60 tahun. Kenapa? Karena 60 tahun itu adalah usia umum umat Kanjeng Nabi. Nah 1500 dikurang 60 berarti 1440. Berarti ajaran Islam sudah masuk ke situ, sudah diterapkan di situ, sudah azan sudah dikumandangkan di situ, asma suci Kanjeng Nabi sudah dipuji-puji di situ sejak kurang lebih 600 tahun lalu. Gitu. Dihitung dari hari ini ya. Jadi dulu waktu saya menelusur makam-makam kemana-mana, ada banyak orang yang mengira saya cari-cari pesugihan. Cari pesugihan Pak. Aku dikira Pak, mau golek pesugihan. Tapi begitu saya presentasi di seminar-seminar, di diskusi-diskusi tentang ini, mereka baru ngeh. Oh saya kira dulu Bapak ke makam-makam itu cari pesugihan supaya bisa jabatan tinggi di kampus kayak gitu. Enggak, sorry, enggak level saya bilang gitu. Saya levelnya nelusuri jejak-jejak orang-orang yang lebih dulu berislam dan beriman sebelum kita hari ini jauh ratusan tahun sebelumnya. Gitu. Nah ini di Triagan Sukoharjo. Allahu a'lam bishawab. Oke, kira-kira begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu ini baru di masjid, di makam-makam, ini nanti belum ditembang-tembang. Belum ditembang-tembang jejak-jejak Rasulullah, belum nanti di ukiran-ukiran batik gitu. Itu nanti juga ada cerita mengenai bagaimana orang dulu mengkonsepkan ukir-ukiran batik itu berlandaskan kepada akhlak Rasulullah gitu. Itu baru di batik, belum nanti di keris, belum nanti di arsitektur. Kemarin saya diajak ngobrol sama Mas Latif itu, tadi juga saya bilang, kalau gitu nanti ngajinya yang baca kitab dan ngaji-ngaji hadis-hadis itu atau ayat-ayat biar para ustadz-ustadz gus-gus yang lain. Mungkin nanti saya kalau disuruh ngisi ngaji di sini, ya nanti saya ngajinya kayak gini aja lah. Kita cerita masjid-masjid tua gitu ya. Masjid-masjid tua di mana saja, kenapa kok atapnya itu susun 3, kenapa kok tiangnya itu 4. Nah gitu-gitu kan, itu kan jejak-jejak para pendahulu, para wali-wali dulu, para ulama-ulama dulu dalam memuliakan Rasulullah dan menegakkan ajaran-ajaran Rasulullah. Gitu. Mengapa itu penting? Ya penting karena apa? Karena sampai hari ini masjid-masjid itu masih ada di sekitar kita. Gitu. Tapi karena orang nggak tahu, akhirnya cuma jadi objek selfie. Nah, akhirnya jadilah umat yang masuk golongan selfius soleh. Nah, orang soleh yang suka selfie. Jadi selfius soleh, datang ke masjid-masjid, patok negoro, foto selfie. Masjid guys, nah posting Instagram gitu. Menurut saya Bapak Ibu, tinggalan-tinggalan kebudayaan sejarah kayak begini ini sekarang itu hanya dijadikan objek pariwisata. Tetapi orang tidak menggali apa sih maksudnya kayak begitu. Orang hari ini kalau ke keraton itu hanya pariwisata. Tidak belajar kenapa kok di keraton itu lambang naganya ada 2, buntutnya saling mengikat. Kok ada 5 lebah dan 1 kayak biawak atau buaya gitu kan orang tidak tahu. Kenapa kok di alun-alun itu ringinnya ada 2, yang sebelah barat 1, sebelah timur 1 gitu kan. Orang kan taunya kalau ke alun-alun kidul, ayo nanti tutup mata. Kalau bisa lewati ringin kurung itu berarti uripe sukses. Kan gitu.
Akhirnya dibuatlah cerita-cerita. Oh, kono kini kayak enek ceritanya dulu ada orang yang ceritanya supaya lulus, nih nyoba di sini. Akhirnya jadi objek pariwisata, rame. Artis-artis kalau ke Jogja mesti ke sana gitu. Tapi coba ditanya, kenapa kok ringinnya ada 2? Orang ngerti. Gitu. Karena apa? Karena memang tinggalan-tinggalan sejarah para ulama-ulama ini hari ini memang dianggap sebagai hanya objek pariwisata gitu. Ya tapi enggak apa-apalah daripada enggak diapa-apain juga. Objek pariwisata itu juga malah insya Allah jadi rezeki untuk tukang parkirnya, jadi rezeki untuk yang jualan skoteng, jadi rezeki untuk yang jualan siomay, jadi rezeki yang jualan cilok gitu. Nah, ya enggak apa-apa, insya Allah ada manfaatnya, ada keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ngaji pada malam hari ini membawa berkah dan manfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, insya Allah di kesempatan selanjutnya nanti saya rencana akan membuat kayak kurikulum aja ya, kurikulum ngaji kebudayaan Islam ya. Mulai dari masjid-masjid tua nanti kemudian ke hal-hal yang lain-lain itu supaya pelan-pelan kita terbuka kepada tinggalan-tinggalan para ulama-ulama dahulu supaya tidak lupa dengan jati dirinya sebagai warga atau orang yang tinggal di negeri Yogyakarta, negeri Mataram Islam, negeri pelanjut dari perjuangan para ulama-ulama, para wali-wali besar pada zaman itu. Mudah-mudahan panjenengan semua, kita semua, anak-anak kita, keturunan kita diberikan Allah keselamatan, kesehatan lahir dan batin, ditetapkan iman, Islam dan ihsannya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan kata-kata dan semacam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.